الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab syarah terhadap kitab At-Tauhid yang syarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Disebutkan di situ barakallahu fikum halaman 207, fayajibu 'alal mu'min an yahdhar hadhil asya' wa 'alal muslimin an yahdharu hadhil umur allati waqa'a fiha al-jahalah fil ahdil awal. Maka wajib atas seorang mukmin untuk berhati-hati dari perkara ini, dan juga wajib atas segenap kaum muslimin untuk berhati-hati dari perkara-perkara ini yang orang-orang bodoh telah terjatuh di dalamnya. Nah, pada di generasi atau dalam artian apa, pada zaman terdahulu. Wa waqa'a fiha al-jahalah fil ahdil akhir, dan juga terjatuh di dalamnya dalam kesyirikan sebabnya karena ghulu tadi, orang-orang bodoh yang berada di zaman belakangan. Fa hadza amrun mustabah. Nah, ini ada perkara yang apa? Perkara yang samar min ahdin Nuh ila yaumin hadza. Ya, perkara yang samar itu maksudnya perkara yang berbahaya. Nah, min ahdin Nuhin ila yaumin hadza, mulai sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai hari kita ini. Ya, sampai hari ini maksudnya. Wa hum ya'buduna man ghalau fihi wa 'azamuh, mereka menyembah orang-orang yang mereka ekstrim terhadapnya dan juga mengagungkannya. Wa nasabuhu lis-shalah, dan orang-orang yang mereka menisbahkan ya adanya kebaikan pada dirinya. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, innahu yashfa' nad'uh, mereka mengatakan sesungguhnya orang tersebut bisa memberikan syafaat, oleh karena itu nad'uh, kami atau kita berdoa kepadanya. Wa nastaghitsu bihi wa nanzur lahu, kami beristighatsah dengannya dan bernadar untuknya. Wa huwa yashfa' lana 'indallah, dia akan memberikan syafaat untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faj'aluhum qarrabin yataqarrabuna bihim, maka mereka menjadikan berhala-berhala tadi atau orang-orang saleh yang meninggal tadi itu yang sudah dibangun di atasnya apa? Nah, barakallahu fikum masjid-masjid, mereka agungkan, akhirnya mereka menjadikan orang-orang saleh tadi apa? Orang-orang yang terdekat yang mereka manfaatkan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Menurut dugaan mereka nih ya, ja'aluhum syufa'a bi'ibadatihim min dunillah. Jadi mereka menjadikan orang-orang saleh tadi itu sebagai syufa'a, perantara-perantara, pemberi syafaat, dengan apa? Cara mereka mengibadahi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Faja'aluhum, na'am barakallahu fikum, fallahu ankara 'alaihim hadza. Sedangkan Allah Ta'ala mengingkari perbuatan tersebut, wa arsala rusula, dan Allah Ta'ala mengutus para rasul, wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab-kitab, tad'uuhum ila tarki dzalik, yang mana para rasul tersebut menyeru mereka untuk meninggalkan perkara tadi. Wa nahahum an hadzal amr, dan juga melarang mereka dari perkara tersebut. Wa amarathum al-anbiya an yukhlisu al-ibadah lillahi jalla wa ala, dan juga para rasul tadi memerintahkan mereka, itu para nabi memerintahkan mereka agar mereka memurnikan, mengikhlaskan peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah oleh kalian at-taghut. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan tidaklah kami mengutus orang sebelummu dari kalangan rasul, tidaklah kami mengutus rasul sebelummu kecuali apa? Kecuali kami memberikan wahyu kepadanya agar menyampaikan bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, maka ibadahlah aku. Fa bayyana ar-rabb jalla wa ala an ittikhadhahum hadhihi al-asnam wal qubur ya'budunaha annaha ittikhadhu alihatan ma'allah. Ittikhadhu alihatin ma'allah. Maka di sini Rabb Allah Subhanahu wa taala maksudnya menjelaskan bahwasanya menjadikan mereka perbuatan mereka menjadikan apa? Berhala-berhala, kuburan-kuburan tadi yang mereka ibadahi, maka mereka menjadikan kuburan tersebut, berhala tersebut sebagai apa? Ilah-ilah bersama Allah taala.
Walamma qala Rasul alaihi salatu wasallam li Quraisy, ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu. Ketika Rasulullah SAW mendakwahi kaumnya, itu orang kafir Quraisy saat itu, Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya qaum, wahai kaum, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian akan beruntung. Angkaru hada, mereka mengingkari perbuatan Rasulullah ini. Wa qalu, dan mereka justru mengatakan ma takarallahu anhum, yaitu apa yang Allah sebutkan tentang mereka, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Ya, mereka mengatakan, apakah Muhammad itu ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Sesungguhnya ini adalah perkara yang mengherankan. Wa qalu, dan mereka mengatakan, wa yaquluna a inna latariku alihatina lisya'ri majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan berhala-berhala atau meninggalkan sesembahan-sembahan kita dikarenakan ucapan penyair yang gila? Seperti itu. Allah musta'an. Jadi mereka ngejek, menuduh Rasulullah itu adalah tukang pantun, tukang puisi yang gila. Faza'amu anna tarka alihatihim amrun la yanbaghi minhum. Maka mereka menyangka dan mengira, berpendapat bahwasanya meninggalkan sembahan mereka, alihah, itu ilah-ilah mereka adalah perkara yang tidak layak, tidak pantas dari mereka. Wa la yanbaghi an yatawa'u man nahahum an dzalik, dan juga tidak selayaknya untuk mereka taat, mentaati orang yang melarang hal tersebut. Hadza li jahlihim, karena ini kebodohan mereka, wa dhalalihim, dan kesesatan mereka, wa fasadil uqul, dan rusaknya akal-akal mereka, wa talawwusiha bisyirk, dan juga akal-akal mereka sudah terkotori dengan kesyirikan. Nasallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Taala keselamatan. Fa arafna bihadza anna al-bina' 'ala al-qubur, maka engkau tahu dengan penjelasan ini bahwasanya membangun di atas kuburan, wa ittikhadul masajid 'alaiha, dan menjadikan masjid di atasnya, min babil ghulu, termasuk bentuk ghulu ekstrim, wa annahu yusiruha awthanan, dan bahwasanya dia nanti menjadikan bangunan-bangunan tersebut sebagai berhala-berhala, tu'bad min dunillah, diibadahi selain Allah Taala. Walau ma 'abaduha awalan, walaupun awal mulanya enggak diibadahi. Naam, law banau 'alaiha qubbah masjid wa lam ya'buduha, awal mulanya mungkin mereka cuma apa? Membangun di atasnya kubbah, bangunan-bangunan masjid, tapi mereka tidak menyembahnya atau tidak mengibadahinya. Ba'da dzalik ya'ti ghairum, tapi setelah mereka nanti datang orang generasi berikutnya, auladuhum aw ba'da auladihim, anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka, faya'budunaha, akhirnya mereka mengibadahinya. Bayangkan, mungkin yang bikin itu enggak ngibadahi, tapi orang datang setelahnya dibisik-bisik oleh syaitan yang terkutuk, bisa jadi mengibadahinya. Li'anal wasaila tajur ilal ghayat, dikarenakan yang namanya wasilah, perantara-perantara, itu bisa menghantarkan kepada puncak atau tujuan. Nah, barakallahu fiikum, Allah musta'an, bisa menghantarkan kepada tujuan atau puncak. Ya mungkin sarana-sarananya ada di situ untuk berbuat kesyirikan. Datanglah generasi berikutnya, dibisik-bisik oleh syaitan yang terkutuk, akhirnya terwujudkan apa yang namanya kesyirikan. Wa lihadza harramallahu wasail, oleh karena ini Allah Taala mengharamkan sarana-sarana situ. Wasilah-wasilah, sarana-sarana, perantara-perantara. Wahyal bina' al-qubur, itu membangun di atas kuburan, karena akan menjadi sarana untuk diibadahi nanti. Wa ittikhadul masajid 'alaiha, dan juga mengharamkan menjadikan masjid-masjid di atasnya. Li'annaha wasilah tajur man fa'alaha aw man ba'dahu ila an yastaghitsu bihim. Karena itu adalah wasilah, sarana yang mengantarkan orang yang mengerjakannya itu nanti atau orang setelahnya untuk apa? Beristighatsah dengan mereka. Wa yanzuru lahum, dan akan bernadar untuk mereka. Wa yatufu bi kuburihim, dan mereka akan tawaf, berdiam di tempat tersebut, beribadah di situ, di atas kuburan, di kuburan-kuburan mereka. Fa yaqa'u fi syirkil akbar, akhirnya terjatuh dalam syirik akbar. Na'am, barakallahu fiikum. Ada punya berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang sekaligus penyelesaian dari bab ini. Nasallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.